Rokok saya belikan tiap hari. Saya kasih makan, saya kasih uang transport, sampai saya belikan motor buat kamu jalan. Masa kamu tega gituin saya? Suara nggak ada. Gimana kamu ini? Kecamatan Waisab. Gara-gara kursi ini ayo dong, gara-gara kursi bodoh-bodoh calon dicuri. Aku gitu termasuk partai nomor 6, Nasdem aku nomor 6. Gak terima aku nih. Ya guys, kali ini kita akan bahas tentang pileg, terutama nanti kita akan melihat video kejadian. Ada yang protes, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang lempar botol, ada yang banting-banting kursi, banyak banget ya. Ini di talinan, tapi kalau saksi saya berani mungkin bisa tertolong. Apalagi beliau tuh namanya Said. Nah, jadi kalau kita mau berbicara masalah kecurangan, justru menurut saya potensi yang terbesar itu adanya kecurangan itu justru ada di pileg. Ya mungkin faktornya salah satunya adalah karena pileg itu sendiri kan kurang populer ya, secara pemberitaan, secara masyarakat atau publik juga kurang terlalu familiar terhadap pileg ini ya. Jadi disitulah mungkin kesempatan-kesempatan yang akan mereka buat untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Ya secara fakta pun juga banyak ya, gak jauh-jauh. Tetangga-tetangga saya juga banyak cerita bahwa memang untuk caleg-caleg itu sendiri ketika masa-masa kampanye banyak kok yang suka ngasih uang, ada juga yang suka ngasih souvenir ataupun sembako, dan itu faktanya memang seperti itu. Ya tapi apapun itu teman-teman ya, yang namanya kecurangan di pemilu itu memang nyatanya memang selalu ada. Jadi jika mereka katakan bahwa pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang paling brutal, maka menurut saya sih gak sampai sebrutal itu ya. Jadi kalau indikator brutal itu adalah adanya demo-demo di depan gedung DPR, terutama demo-demo tentang isu hak angket, tentang dukungan mereka untuk memakzulkan presiden. 2024 Anies Presiden. Menurut saya sih gak sampai segitu, karena faktanya juga demo terakhir kemarin pun tanggal 8 itu menurut saya sih semakin kesini semakin jumlahnya sih gak semakin sedikit. Dan lucunya kemarin pun pada saat demo tanggal 8 itu malah ada yang pro terhadap pemerintah juga. Jadi ada massa, di sisi lain ada massa juga yang ikut demo di depan gedung DPR yang pro terhadap pemerintah, yang pro terhadap KPU dan Bawaslu. Untuk KPU dan Bawaslu, percayalah bahwa masyarakat atau publik masih banyak yang percaya bahwa kita pun juga masih menunggu hasil real count yang pada kenyataannya secara hitung-hitungan juga kita udah tahu siapa pemenangnya. Tapi kita hormati itu. Untuk TNI dan Polri yang sampai saat ini masih bekerja keras untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan tentu ini tak mudah ya teman-teman. Dan saya melihat kita pun patut bersyukur sampai saat ini saya melihat pemilu tahun 2024 ini masih berjalan secara normal. Jadi kalau misalkan ada yang demo-demo, teriak-teriak curang, minta pemilu diulang, dan banyak lagi ya, ini gak jauh beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Mungkin yang membedakan pemilu tahun ini adalah adanya usulan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Oke guys, langsung aja kita saksikan videonya seperti apa. Jangan lupa dukung selalu channel update dengan cara subscribe, komen, dan like. Selamat menyaksikan. Ini di talinan, tapi kalau saksi saya berani mungkin bisa tertolong. Ini nyata-nyata dicuri. Karena apa? Karena anggota KPPS ini adalah tim sukses dari PAN dan juga ada dari Partai Merah. Dan dua orang ini tidak masuk kategori KPPS. Awalnya tidak ada tes, yang tes inilah. Begitu kurang 1 minggu, 2 orang ini masuk, 2 orang dikeluarkan. Dan semua anggota KPPS ini ada yang lulusan SMP.
Gara-gara kursi. Ini ayo dong. Gara-gara kursi bodoh-bodoh calon dicuri. Aku ini termasuk partai nomor 6. Nasdem aku nomor 6. Gak terima aku suara aku dicuri pisan, Mas. Sampean bagian apa sampean? Bawaslu. Bawaslu, ayo yang tegak, ada Panwas itu yang bergerak. Bukan lagi diduga, ini sudah terbukti. Ada kecurangan pencurian suara. Ada kecurangan penggeseran suara suaranya Partai Nasdem kepada salah satu caleg. Yang itu dilakukan dengan sengaja dengan sebuah transaksi. Nah, ini harus diusut tuntas. Kami ingin meminta pertanggungjawaban BPK Sumbersari. Kami Bawaslu Kabupaten Jember itu siap menerima laporan dalam bentuk apapun dan siap menindaklanjuti. Toko saya di Ayusa Ponsel. Nah, ini spanduk saya. Dan ini dia spanduk caleg, ya. Ini spanduk caleg dari Partai Umat, ya. Ini namanya Siti Aisyah. Ini dia. Nah, jadi yang mana ini kan ruko ataupun kios yang saya sudah kontrak. Nah, di sini tanpa izin sudah ada terpasang baliho ataupun spanduk caleg, ya. Nah, dan permasalahannya dan tidak juga masalah izin, akan tetapi masalah baliho kami-nya, spanduk toko ditutupi dari sebelah kiri. Nah, ini dia ya. Ini saya buka ini. Ini dia spanduk caleg. Ini ditutupi sebelah kiri ya. Di sini, kalau mau kencing aku yang mangkuk. Pak, itu sudah menyalahi, Pak. Kalau enggak kau ambil itu, hati-hati. Ini pasien kita. Merusak kita 2 tahun penjara. Dia kau tahu. Ketika caleg marah sama tim sukses. Sarul, Iya, Pak. coba kamu bilang, kurang baik apanya saya sama kamu? Iya, Pak. Rokok saya belikan tiap hari. Saya kasih makan, saya kasih uang transport. Sampai saya belikan motor buat kamu jalan. Masa kamu tega gituin saya? Suara nggak ada. Gimana kamu ini? Gini, Pak. Bapak itu baik. Terus? Uangnya, Pak, nggak cukup lah buat kehidupan sehari-hari, Pak. Nggak cukup gimana? Kamu kok banyak sekali penggunaan uang kamu ini. Buat apa aja sih? Buat keluarga saya, Pak. Buat janda juga, Pak. Non sewu, Kecamatan ini adalah Muaisama, urusan hak dari tingkat semua KPU masyarakat Kabupaten di Buru Indonesia. Selatan, Provinsi Maluku. Jadi ini bukan urusan yang perlu ditertawakan. Maluku, guys. Apalagi ini bukti konkret yang terjadi di lapangan yang sengaja dibiarkan. Dan ini sengaja dibiarkan berlarut-larut di Kabupaten Sampang. Ini terjadi. Bukti konkret peralihan dan ada keberatan kita di kecamatan itu tidak dibacakan oleh KPU. Barusan saya menyanggah disuruh nanti. Ya, Ini- saya kasih kesempatan sekarang. Lah iya. Jenengan baca. Sudah ketua. Sudah, saya dulu. Katanya saya dikasih kesempatan. Iya. Kok malah dicegah sampean? Ini adalah kita ingin menegakkan. Kita bukan butuh menang dan kalah. Tapi bagaimana keadilan pemilu di Madura itu betul-betul ditegakkan. Ini. Jadi tidak menggelembung banyak di sana, banyak di sini, banyak di situ. Tapi penegakan pemilu itu di Madura betul-betul ditegakkan. Untuk data saya silakan Pak Samsudin. Sebentar, biarkan dulu. Sebentar. Biarkan dulu menyampaikan. Izin, Pak Ketua. Ketua. Yang terpenting pertama kita sepakati dulu bahwa pelaksanaan pemilu kali ini kita yang duduk di sini bersepakat bahwa akan tunduk pada aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 27 melaporkan ke Bawaslu Jatim. Jadi menyampaikan temuan pergeseran tidak Sudah. Duduk. Sudah. Oke. Bentar, Pak Ketua. Ya, Jadi begini Pak, kita bersepakat bahwa demokrasi ini kita rawat bersama.
Tentu dengan itu saksi Agus Raharjo menyampaikan temuan tidak sinkronnya C1 dengan DA, itu kami lampirkan bukti-buktinya di Bawaslu Jatim. Agar kemudian Bawaslu Jatim pada tanggal 27 merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten agar terjadi pencegahan. Karena pergeseran ini menurut kami sangat tidak masuk akal. Karena hampir terjadi di satu desa, hampir terjadi di satu di setiap TPS. Tidak, saya tidak salahkan. Saya suruh hadir dan saksikan. Bukan spesial mengingatkan. Persoalannya penentuan. Kecamatan Waisama, tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Wah, Maluku guys. Abangku main. Jadi gini, pleno PPK ada memang saksi dari PAN, ya, betul adanya. Dan pleno PPK itu setelah diikuti memang sesuai C1 dengan data dirinya sama. Cuma dalam penginputannya ketika diserahkan kepada para saksi untuk penandatanganan dan diserahkan di hasil kepada saksi PAN, itu dia hanya mengecek, cross check total. Nah, makanya dia tidak melakukan sanggahan secara ya, person caleg. Ditelusuri ternyata memang ada pergeseran di situ di salah penempatan angka caleg. Nah, disitulah yang terjadi. Makanya setelah diproses dengan PPK, kita mengeluarkan konfirmasi dengan PPK, ternyata betul dia punya pergeserannya di TPS. Teman-teman PPK ini ketika kita bicara soal prinsip pemilu, jadi gini mulai panas nih guys. Jadi ini kan persoalan perbaikan. Ini kan abang yang terhormat. Mohon maaf. Pergeseran lalu mau dikembalikan ini kan? Lagi mau dikembalikan kepada orang yang punya hak, orang yang punya. Gini, C1 itu tidak bermasalah. Yang jadi persoalan ini penyelenggara tingkat PPK ini. Kenapa nomor digeser meskipun itu internal? Penjelasan dong tadi itu dong keliru. Gini jadi ini persoalannya pembentulan. Jangan main sebelum begitu bos. Aduh. Saya sampai kayak begitu. Kenapa? Kamu biasa angka, bapak tahu. Saya terus pusing. Parah. Ini pemilu aja kalah kok ngomong minta ampun. Pemilu aja kalah sombong dari culas. Lu Dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Ayo. Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya. Apa? Iya. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Apalagi beliau tuh namanya Said. Warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa Pak Pimpinan. Ini memang cobaan untuk Pak Pimpinan sebagai awal dari KIP Anda pertama. Baru dilantik langsung sasaran luar biasa, kerja keras luar biasa. Tapi pada kesempatan ini ingin saya sampaikan. Dari awal kita laksanakan pemilu untuk 2024. Kami semua calon-calon DPD, saya sebagai LO-nya Bu Darwati, sepakat kami pemilu damai dan tidak ada kecurangan. Maka hari ini saudara kami dan teman-teman kami, keluarga kami yang naik DPD menuntut hak mereka jangan dizalimi. Itu pertama. Yang kedua, ini sebagai KIP provinsi, tolong betul-betul memperhatikan KIP PD Jaya ada apa? Apa salah J Ubat? PD, PD. Apa ini salah J Ubat? Dan pertama juga saya minta maaf, laporan dari tim kami, saksi dari Bu Darwati seperti Pak Ustadz Fazil sampaikan tadi ada kekeliruan. Cuman kami tanda tanya, ini perintah, siapa yang perintah? Jangan karena ada yang perintah, pemilu ini dirusak. Sayang Pak, sayang. Dan orang yang duduk pun yang sudah menzalimi suara orang lain, haram hukumnya. Ini harus tahu, sadar. Apalagi beliau tuh namanya Said. Said. Ini yang saya ingin tegaskan. Kalau bukan saya tidak apa-apa. Contoh saya Nur Masyati, nggak ada embel-embel, nggak ada T, nggak ada tengku, nggak ada cut. Wajar. Ini Said, la ilaha illallah. Pertama pun kami naik spanduk, kami dikoyak spanduk kami 24 buah oleh orang-orang itu juga. Ini nggak perlu kita beberkan. Tapi hari ini ingin saya sampaikan Pak. Atas nama LO Bu Darwati. Saya sayang kepada KIP provinsi. Jadi sasaran empuk orang lain. Jangan gara-gara satu KIP yang bermain di daerah. Hancur semua Aceh ini. Ini yang kita harapkan. Saya betul-betul prihatin. Kami ini bukan orang sembarangan. Anissa itu ketua pasukan Inembale Pak. Itu pemberontak dengan saya. Jangan minta kami berontak lagi Pak gara-garanya. Nyan yang bertemu di tepu. Walaupun dikip akan mundur Pak Kip. Demi mempertahankan Aceh. Baik zalim di pemilu. Ini yang saya harapkan. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan Pak. Selesaikanlah cara hati nurani. Hana masuk akai Pak Nyan. Mahaji rumah hang demeng suara lagi Nyan. Masa di 10 besar pun dia belum pernah masuk Pak. Acina baca, acina buka catatan catatan KPU. Ada nggak saya masuk 10 besar? Ada nggak? Nggak ada. Ho, pio. Ini mangat saya cak nombor put. Hana mupu. Jadi saya harap di terakhir saya sampaikan. Kulil hakka walau kana amran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Perjuangkan yang benar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.